Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang middle adulthood. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Syarifah Buknia Tahir dengan NPM 017, ada Aska Maulidia dengan NPM 028, ada Siska Damayanti dengan NPM 031, lalu ada Nanda Siti Saro dengan NPM 035, dan yang terakhir ada Marwa Dwita Aprilia dengan NPM 043. Boleh di next. Pada bagian pertama ini, saya akan membahas mengenai definisi tahap dewasa, yaitu middle adulthood atau dewasa menengah. Jadi sebenarnya tidak ada definisi yang baku, bahkan setiap tokoh yang mengusung sebuah pendekatan teoritis kedewasaan memiliki pandangannya masing-masing terhadap tahap dewasa menengah ini. Yang pertama adalah menurut Jung's Analytic Psychology, di mana masa dewasa menengah adalah waktu ketika kita menemukan dan memperoleh kembali bagian-bagian diri yang ditekan dalam pencarian kesesuaian di paruh pertama kehidupan. Maknanya adalah pada tahap ini kita memiliki pemahaman dan penerimaan terhadap diri sendiri yang lebih besar, karena telah menyelesaikan tugas-tugas seperti menjadi independen, bertanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan masyarakat ketika di masa dewasa muda. Lalu ada pendapat dari Levinson's Theory of Seasons of Adulthood, di mana ia mengatakan bahwa era dewasa menengah dimulai dari sekitar umur 40 sampai 65 tahun, di mana merupakan masa menurunnya kapasitas biologis, tetapi juga masa saat banyak orang diberi energi oleh hubungan intim yang memuaskan dan kontribusi yang memuaskan di tempat kerja dan masyarakat. Lalu yang ketiga, sejalan dengan itu ada Arnett's Emerging Adulthood yang mengemukakan bahwa dewasa menengah berada di usia 30 tahunan yang telah membangun jalur karir yang lebih solid dan bergerak melalui transisi pekerjaan, seperti mendapatkan promosi ke posisi kepemimpinan dan mendapatkan pengakuan atas prestasi. Dari pandangan Levinson dan Arnett ini dapat dilihat bahwa dewasa menengah adalah tahap kedewasaan yang kehidupan individunya cenderung stabil dibandingkan dengan dewasa muda. Lalu ada juga karya dari neo-Freudian dari tokoh-tokoh seperti Jung, Erikson, dan Phelan yang menganggap bahwa masa dewasa menengah adalah masa ketika kepribadian menjadi matang karena seiring bertambahnya usia dan pengalaman, mekanisme coping atau strategi yang kita gunakan untuk menguasai tuntutan hidup menjadi matang. Next. Selanjutnya kita bahas tentang tugas-tugas perkembangan di fase middle adulthood ini. Masa dewasa tengah cenderung menyeimbangkan antara peran keluarga, peran kerja, dan juga peran komunitas. Dan ini membutuhkan mitra untuk mengkoordinasikan peran-peran mereka. Dewasa tengah memiliki beberapa tugas perkembangan yang menuntut untuk dipenuhi, yang mana jika tidak terpenuhi itu akan berpengaruh pada dirinya, baik dari segi fisik, psikis, maupun hubungan sosial dengan orang lain di luar dirinya. Berdasarkan teori dewasa Erikson, tugas perkembangan pada masa dewasa tengah disebut sebagai generativitas, di mana menekankan kemampuan untuk melampaui kepentingan pribadi untuk memberikan perhatian lebih bagi generasi muda dan tua. Bentuk perhatian yang dihadirkan pada generasi penerus tidak hanya berupa bantuan keuangan, tetapi juga dapat berupa memberi bantuan psikologis yang mana terus menjadi kekuatan di dalam hidup mereka. Pada generasi muda, dewasa menengah memberikan semacam perawatan, bimbingan, inspirasi, instruksi, ataupun semacam kepemimpinan. Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu komponen generativitas yang digagas oleh McAdam dan Aubin. Di antaranya merasa dibutuhkan, tuntutan akan produktivitas, kemudian kepedulian terhadap generasi penerus, dan juga komitmen yang tinggi. Selain itu, tugas perkembangan orang dewasa menengah salah satunya yaitu pengasuhan anak, yang mana memiliki sejumlah manfaat seperti antisipasi masa depan yang lebih penuh harapan, pemikiran yang lebih kompleks, kesadaran diri yang lebih besar, dan kedewasaan dalam identitas. Kemudian juga pengaturan emosi yang lebih baik, rasa tanggung jawab yang lebih besar, kemudian lebih banyak kasih sayang fisik. Sebagian besar biaya muncul dalam 3 bidang utama, yaitu keuangan, kebebasan pribadi, dan juga waktu. Nah, hal tersebut menjadi tugas dari perkembangan dewasa menengah terhadap anak mereka yang berusaha untuk dicapai dengan berbagai cara yang sesuai. Apabila tugas perkembangan tersebut tidak dapat terpenuhi pada diri dewasa tengah, maka ia akan merasakan diri tidak berdaya, kemudian tidak dapat menjadi panutan dan cenderung stagnasi karena tidak dapat memenuhi tugasnya tersebut.
Terlebih jika generasi penerus atau sebelumnya itu tidak dapat berkembang dengan baik. Begitupun pada generasi setelahnya yang mengalami kerentanan dalam segi fisik maupun psikis. Boleh di next. Tugas perkembangan berikutnya yaitu ditinjau dari teori musim kedewasaan Levinson yang menekankan pada perolehan energi bagi dewasa tengah melalui hubungan intim yang memuaskan dan juga melalui kontribusi yang memuaskan di tempat kerja dan di hubungan masyarakat. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku dewasa tengah dan juga sulit mencapai fokus sehingga mengganggu aktivitas mereka di tempat kerja. Apabila gagal mencapai kontribusi yang memuaskan, maka akan membuat diri mereka tidak berguna, tidak dapat diandalkan dan lain sebagainya. Kemudian di sini Martin dan Simprich menggambarkan bahwa perbedaan individu dalam kinerja intelektual meningkat selama masa-masa dewasa menengah. Hal tersebut bisa disebabkan oleh faktor biologis ataupun faktor lingkungan. Tugas perkembangan masa dewasa tengah sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang melibatkan diri mereka, di mana menuntut pekerjaan kognitif yang kompleks seperti kontrol keyakinan, dukungan sosial, latihan kognitif, kemudian penggunaan komputer di tempat kerja, dan latihan fisik. Dalam fase ini, pekerjaan dimaknai sebagai sumber pendapatan, rutinitas hidup, dan juga cara menyusun waktu. Kemudian juga dapat dimaknai sebagai sumber status dan juga identitas seseorang, konteks interaksi sosial, dan pengalaman bermakna yang memberikan rasa pencapaian. Bekerja di masa dewasa menengah merupakan peristiwa kehidupan yang sangat kritis yang memiliki konsekuensi negatif bagi kesejahteraan emosional seseorang. Nah, penelitian menunjukkan bahwa masa dewasa tengah adalah periode puncak kinerja 4 dari 6 kemampuan mental, penalaran induktif, orientasi spasial, kosakata, dan juga memori verbal. Selain itu, pekerja dewasa tengah cenderung memiliki kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan juga harga diri yang lebih besar daripada pekerja yang lebih muda, yang mana mengindikasikan bahwa dewasa tengah dalam pekerjaannya itu dipandang dan dituntut sebagai pekerja keras, dapat diandalkan, dan juga termotivasi. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang akan kesulitan dalam menuntaskan suatu pekerjaan, kemudian menghambat pekerjaan mereka, lupa terhadap hal-hal yang kecil, serta dapat menimbulkan konflik kecil pada hubungan dengan anak, dengan rekan kerja, dan juga orang tua mereka. Kemudian di sini ada penelitian juga yang memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran dan stabilitas emosi ditemukan mencapai puncaknya pada masa dewasa menengah. Namun pada faktanya nggak semua orang pada fase dewasa tengah ini mendapatkan lingkungan yang memperkuat sifat tersebut dan mendukungnya. Apabila stabilitas emosi rata-rata dan tingkat kesadaran pada diri seseorang itu tidak terpenuhi, maka konsekuensi yang dihadirkan dapat merusak hubungan dengan orang lain di luar dirinya, menimbulkan stres dan juga dapat berpengaruh pada aspek biologis. Terlebih jika dewasa menengah tersebut memiliki salah satu penyakit penyerta seperti misalkan stroke, serangan jantung, dan sebagainya. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah isu pada tahap perkembangan middle adulthood. Menurut kerangka teori psikososial Erikson, perjuangan psikososial masa adulthood ini adalah generativitas dan stagnasi. Generativitas adalah kemampuan untuk melampaui kepentingan pribadi untuk memberikan perhatian serta kontribusi terhadap generasi muda dan tua. Melalui generativitas akan dapat dicerminkan sikap mempedulikan orang lain. Selanjutnya, untuk konsep stagnasi mengacu pada kegagalan untuk menemukan cara dalam berkontribusi. Individu-individu yang mengalami stagnasi ini mungkin merasa terputus atau tidak terlibat dengan komunitas mereka dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penyebab isu generativitas dan stagnasi itu muncul karena adanya pandangan yang mengacu pada dia harus membuat kontribusi pada diri dan memberikan makna di dunia dengan merawat yang lain serta menciptakan dan mencapai hal-hal yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik yang disebut dengan generativitas. Seperti contoh dalam generativitas ini diwujudkan melalui hal-hal seperti dengan memiliki dan membesarkan anak. Mereka yang berhasil selama fase ini akan merasa bahwa mereka berkontribusi pada dunia dengan aktif di rumah dan komunitas mereka. Sedangkan mereka yang gagal mencapai keterampilan ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia yang disebut dengan stagnasi. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke.
Seseorang yang berada pada masa dewasa menengah mengembangkan generativitasnya dapat melalui 4 cara, yaitu yang pertama ada generativitas biologis, yang kedua ada generativitas parental, yang ketiga ada generativitas kerja, dan yang keempat ada generativitas kultural. Boleh di next. Di Indonesia, mengandung dan melahirkan anak merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi di dalam masyarakat. Perempuan yang sudah memasuki masa dewasa menengah dan sudah menikah biasanya memiliki tuntutan untuk mengandung dan melahirkan anak. Ketika perempuan tersebut mampu dan bersedia untuk mengandung dan melahirkan anak, maka perempuan tersebut dikatakan sudah melakukan generativitas biologinya dan generativitas parentalnya. Namun, akhir-akhir ini isu mengenai child free menjadi perbincangan oleh banyak individu. Child free merupakan suatu keadaan di mana pasangan suami istri yang sudah menikah memilih untuk tidak mempunyai anak. Dilansir dari Antara News, BKKBN mengungkapkan bahwa fenomena child free di Indonesia belum dikatakan sebagai fenomena yang mengkhawatirkan. Namun, jika dikaitkan dengan generativitas versus stagnasi, maka seseorang yang memilih untuk child free dikatakan tidak melakukan generativitas biologis dan parental, karena orang tersebut tidak melakukan tugas perkembangannya dengan mengandung dan melahirkan anak, serta tidak juga melakukan pengasuhan anak. Nah, ketika seseorang tidak bisa mengembangkan generativitas, maka akan terjadi stagnasi, yakni cenderung kesulitan untuk menemukan cara dalam berkontribusi terhadap kehidupan. Orang-orang yang mengalami stagnasi seringkali tidak produktif lagi dalam kehidupan masyarakat. Namun, untuk mencegah terjadinya stagnasi pada masa dewasa menengah, orang yang memilih untuk child free bisa mengembangkan generativitas dengan cara yang lain, seperti melakukan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya, seperti kontribusi kepada keluarga-keluarga yang terdekat dengannya. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Kemudian dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap permasalahan generativitas dan stagnasi yang terjadi pada middle adulthood, pekerja sosial memiliki beberapa peran guna membantu mereka keluar dari permasalahannya. Yang pertama yaitu fasilitator. Sebagai fasilitator, pekerja sosial berperan untuk menyediakan media efektif, salah satunya yaitu melalui group work atau metode bimbingan secara kelompok agar tercipta percakapan sosial. Dalam aktivitas group work, pekerja sosial sebagai fasilitator bertugas mengarahkan percakapan dan memberikan anggota kelompok kesempatan untuk membahas masalah yang mereka alami, serta mencari solusi pemecahan masalah berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Group work ini juga bisa menjadi wadah bagi para middle adulthood untuk saling tukar pikiran atau pandangan terkait masalah yang mereka alami pada usianya. Pekerja sosial sebagai fasilitator akan mendorong setiap anggota kelompok untuk memberikan solusi bagi kebutuhan dan permasalahan yang ada. Solusi ini juga harus datang dari penerima market atau klien. Boleh di next. Kedua yaitu sebagai broker. Dalam menjalankan perannya sebagai broker, pekerja sosial menghubungkan individu atau kelompok dengan pihak lain. Pekerja sosial harus menjalani mitra guna mewujudkan kerjasama serta membina langsung kerjasama tersebut. Dalam kasus ini, pekerja sosial dapat membantu para middle adulthood yang mengalami stagnasi atau yang ingin meningkatkan generativitasnya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial di sebuah organisasi. Sebab dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti relawan, dapat membantu mereka merasa produktif kembali, memiliki hubungan yang lebih positif, dan juga memiliki keterlibatan dalam masyarakat. Selanjutnya, pekerja sosial juga dapat berperan sebagai edukator. Sebagai edukator, pekerja sosial memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar menjadi individu yang lebih baik. Pengetahuan dan keterampilan yang diberikan ini seputar permasalahan yang sedang mereka alami dan juga upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Bagi para middle adulthood yang mengalami stagnasi, mempelajari sesuatu hal yang baru dapat meningkatkan generativitas dalam dirinya. Boleh di next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.